Wes, mulai. Sik, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, ya, alhamdulillah. Sudahkah bahagia semua sekarang? Alhamdulillah. Ya, sudah makan semua ya? Belum. Belum makan. Ya, nanti makan di rumah masing-masing ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, Ibu akan share screen dulu. Sebentar, kok nggak bisa ya ini share screen-nya? Anjing, iPhone. Sudah muncul anak-anak? Tak banting dah saya. Sudah. Muncul semua ya? Sebentar. Nah, ini adalah tentang berpikir komputasional. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Ada yang sudah tahu? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu, Bu. Belum tahu ya? Nah, hari Ya. ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya apa? Ibu berharap kalian mampu memahami konsep berpikir komputasional dan menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil. Di sini share screen-nya kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Baik, lanjut ya. Pertama, apa itu berpikir komputasional? Kira-kira berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer atau berpikir seperti penemu komputer? Kira-kira yang mana anak-anak? Yuk, ada yang bisa jawab? Seperti penuh. Saya. AI. Berpikir seperti Yang mana? bukan, Bu. Berpikir seperti Komputer bukan. berpikir seperti penemu. Halo? Dengar semuanya anak-anak? Dengar. Yang mana kira-kira? Berpikir seperti komputer atau berpikir seperti penemu komputer? Berpikir seperti komputer. Nah, banyak yang berpikir bahwa berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti komputer. Padahal sebenarnya berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti penemu komputer. Kira-kira apakah komputer bisa menyelesaikan masalah kita, anak-anak? Bisa. Benar, bisa. Apakah komputer bisa menyelesaikan persoalan kita? Bisa tidak, kira-kira? Bisa. Perasaan bisa. Bisa, jika kita yang memasukkan bahasa pemrograman ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Sebenarnya kalian sudah menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, seperti kalian memilih baju untuk digunakan, kemudian kalian memilih buku pelajaran yang akan kalian bawa ke sekolah, dan ketika kalian mengerjakan tugas-tugas di sekolah, itu kalian sudah berpikir komputasional. Nah, kemudian apakah sesimpel itu, apakah semudah itu berpikir komputasional? Sebenarnya bukan ya anak-anak. Jadi sebenarnya ada beberapa kegiatan yang memerlukan penyelesaian atau solusi yang lebih rumit, seperti contohnya kalian membutuhkan sesuatu sehingga kalian harus
sehingga kalian harus menabung atau menyisihkan sebagian uang bulanan kalian. Nah, jadi cara berpikir untuk jadi pengertian dari berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada. Paham. Lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi ini sebenarnya konsepnya itu seperti apa, anak-anak ya? Jadi konsepnya itu seperti ini. Ketika kalian ada masalah, kemudian kalian harus merencanakan solusinya. Jadi dari perencanaan solusi tersebut, kalian pasti akan membuat langkah-langkahnya. Nah, untuk mencapai solusi tersebut. Dari sini saja kalian sudah melakukan atau melaksanakan berpikir komputasional. Nah, kemudian bagaimana solusi kita itu dapat dibaca oleh komputer? Nah, jadi kita harus melakukan suatu bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Nah, kemudian setelah itu baru masalah kita dapat teratasi. Oke, paham ya anak-anak? Paham. Nah, lanjut. Di berpikir komputasional ini ada beberapa fondasi berpikir komputasional. Yang pertama yaitu abstraksi, memisahkan bagian yang penting dan yang tidak penting dalam menyelesaikan masalah, membuat suatu solusi untuk masalah-masalah yang sejenis. Seperti contohnya kalian habis berlibur dari Bali gitu ya anak-anak. Kemudian untuk menceritakan kepada keluarga kalian tidak mungkin menceritakan semuanya. Keluarga kalian akan bosan dan tertidur. Jadi kalian hanya mengambil bagian-bagian yang penting saja. Nah, dari kegiatan ini kalian menerapkan berpikir komputasional abstraksi atau mengambil bagian yang penting-penting saja. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan pola atau pattern recognition, menganalisis dan menemukan pola yang berulang. Nah, itu adalah salah satu fondasi BK. Seperti contohnya kalian ingin menjemur baju. Jadi dari situ kalian pasti akan memilih mana baju ayah kalian, mana baju kalian, mana baju ibu kalian, dan mana baju adik kalian, kemudian mana selimut, dan mana sarung bantal dan guling. Jadi itu adalah menganalisis dan menemukan pola yang berulang. Itu kalian sudah melakukan berpikir komputasional. Kemudian selanjutnya yaitu algoritma atau rangkaian instruksi untuk melakukan sesuatu. Seperti contohnya kalian diminta ibu kalian untuk membeli sesuatu di toko. Jadi kalian harus memikirkan langkah apa yang paling cepat agar permintaan ibu kalian dapat terpenuhi. Seperti contohnya pertama kalian harus membeli kopi yang paling dekat dengan kasir. Seperti itu. Ya, paham ya anak-anak? Paham. Paham. Kok lemes semuanya ini? Lanjut ya. Kemudian ada dekomposisi atau membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil sehingga mudah ditangani. Seperti contohnya kalian dipilih menjadi ketua acara 17-an. Nah, di situ kalian pasti akan memikirkan, aduh bagaimana ini masalah yang besar ini, masalah kalian diamanahi menjadi ketua acara 17-an dapat teratasi. Akhirnya kalian membagi masalah yang besar tersebut menjadi masalah-masalah kecil, seperti membagi bagian-bagian atau panitia yang lain seperti panitia acara, si acara, publikasi, konsumsi, dan patroli. Itu adalah, atau keamanan, itu adalah salah satu fondasi berpikir komputasional dekomposisi atau membagi masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil sehingga mudah dipahami. Nah, dari sini anak-anak ada pertanyaan? Lanjut ya? Halo? Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu kira-kira apakah kemampuan berpikir komputasional ini dapat dilatih?
Bisa tidak anak-anak dilatih? Bisa. Bisa? Ya, sangat bisa. Seperti contohnya kalian melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Pasti kalian memerlukan kegiatan berpikir komputasional. Sebentar ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian juga mengerjakan soal-soal di sekolah. Itu kalian sudah melakukan kegiatan berpikir komputasional. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa melakukan latihan-latihan soal di bebras.or.id. Itu adalah salah satu contoh untuk melatih kemampuan berpikir komputasional kalian. Oke, dari sini ada pertanyaan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Mbak Zaima, ada yang ditanyakan Mbak Zaima? Bu, jadi kalau memecahkan, apakah semua langkah pemecahan masalah itu termasuk berpikir komputasional, Bu? Ya, semuanya. Semuanya itu bisa disebut berpikir komputasional, namun ada beberapa berpikir komputasional dengan level yang lebih tinggi, dengan masalah yang lebih rumit. Nah, jadi semua masalah yang memerlukan solusi, kemudian solusi tersebut kita susun langkah-langkahnya untuk mencapai solusi tersebut, itu disebut sebagai berpikir komputasional. Nah, jadi begitu Mbak Zaima. Oh iya Bu, paham. Paham ya. Ada lagi? Anak-anak ada yang tanya lagi? Nggak ada. Nggak ada, lanjut ya. Lanjut. Jadi ini Ibu kasih salah satu contoh soal. Nah, contoh soal berpikir komputasional yaitu pertama, ini ada cerita ya, dalam bus studi wisata ada tiga kelompok anak yang akan diantarkan ke tiga tujuan yang berbeda. Yang pertama, bus berhenti di restoran dulu, lalu di hotel, kemudian yang terakhir di museum. Nah, hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Nah, pertanyaannya, bantu sopir bus menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Nah, selanjutnya, koper kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir? Kira-kira yang mana anak-anak? Yang mana ayo? Yang terakhir dimasukkan yang mana? Koper yang terakhir? Yang museum. Benar? Apakah benar yang museum yang terakhir? Gimana? Ada lagi jawaban lain? Jadi di bus itu hanya ada satu tempat penyimpanan koper. Jadi koper kelompok mana yang akan dimasukkan yang terakhir? Kira-kira yang mana? Yang benar? Ada yang bisa jawab? Tadi satu jawaban dari Mas Amar ya, di museum. Ada lagi anak-anak? Yang terakhir dimasukkan terakhir itu berarti yang paling depan atau dekat dengan pintu. Pintu garasi, pintu bagasi ya. Nah, yang mana? Ayo. Tadi Mas Amar menjawab di museum. Masih kurang tepat. Yang mana anak-anak? Halo? Restoran. Restoran. Ya. Kenapa di restoran, Mas Amar? Bisa jawab, Mas Amar? Bisa jelaskan? Kenapa? Karena dia yang awal tujuan. Karena dia yang awal tujuan.
Ya, jadi koper kelompok anak mana yang dimasukkan di terakhir. Jadi yang pertama turun itu kopernya dimasukkan di terakhir ya, yang dekat dengan pintu, yang paling mudah. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana dari soal berpikir komputasional. Nah, begitu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan dari materi kita hari ini? Oh, sudah selesai. Belum. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Apa itu? Tidak ya. Jadi minggu depan Ibu akan memberikan beberapa soal yang lebih rumit tentunya tentang berpikir komputasional. Oke, baiklah, terima kasih atas kehadirannya anak-anak. Semoga kalian semua menjadi lebih semangat lagi untuk belajar ya. Oke. Kasih. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.